dari dosa menuju hidup yang baru bagi Allah. Karena itu besar yang sudah Dia berikan bagi kita. Mari kita sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita akan pujian dengan sungguh-sungguh. Nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku terbuka di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, saya akan kita bangkit berdiri. Kita sama-sama katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, dari hati kita. Jika sudah melakukan karya terbesar dalam hidup kita, pengorbanan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menjadi harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan Allah kami, hati kami melimpah dengan penuh ucapan syukur atas apa yang telah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kau bukan hanya Allah yang sudah mati bagi kami, tetapi Allah yang juga sudah membangkitkan kami, memberikan kemenangan, memberikan kami hidup yang baru di dalamnya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita kalau Tuhan izinkan kami sekali lagi untuk boleh datang beribadah kepadamu, mengenang apa yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang begitu indah. Kami boleh melihat pengorbanan Tuhan yang sudah tercurah di kayu salib. Tetapi Tuhan yang juga sudah bangkit, menang atas kuasa dosa, membawa kami menuju hidup yang baru bagimu ya Tuhan.
Tuhan, kami serahkan seluruh kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, Allah yang kita sembah bukan hanya Allah yang sudah mati bagi kita, tetapi Allah yang sudah hidup bagi kita. Allah kita adalah Allah yang hidup. Itulah yang kita rayakan hari ini dengan penuh sukacita, bahwa Allah kita sudah menang atas maut. Allah kita juga Allah yang sudah memberikan harapan dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita memuji kebesaran nama Tuhan. Mari. Bangkit, bukan nama Yesus. Maju, katakan kuasa-Nya. Kita buat ini sebentar. Budayanya
Kita akan baca secara bertanggapan dari Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Kita akan baca secara bertanggapan. Ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua, dan ayat 11 kita akan baca secara bersama-sama. Roma pasal 6 ayat 1 sampai 11. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian atas dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan abadi. Bersama-sama, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Suatu hari di pasar kota Yeriko terjadi transaksi pembayaran pajak. Semua orang wajib untuk membayarnya. Cepat, berikan uang pembayar pajak keluargamu. Loh, kok cuma ini? Berikan semuanya. Itu sudah semuanya, Pak. Hah? Kamu bohong. Kamu masih kurang 2 dinar lagi. Tapi Pak, bukankah kami sudah membayar sesuai yang diminta oleh pemerintah Romawi? Hah? Jangan sok pintar kamu. Aku akan mencatat kamu utang 2 dinar. Bulan depan kamu harus membayar bunganya 2 dinar lagi. Kumohon jangan, saudaraku. Jangan panggil saya saudara. Saya bukan saudaramu. Saya bekerja untuk Kaisar. Kamu rakyat harus taat pada Kaisar. Atau kamu mau dipenjara? Hah? Kumohon Pak, jangan membuat hutangku terus bertambah. Aku tak sanggup membayarnya, Pak. Panen masih lama dan... Sudah, itu urusan kamu. Bulan depan kamu harus bayar dengan cukup. Kalau tidak, aku akan membawa tentara Roma ke rumahmu untuk menyita barang-barangmu. Pak Zakius, tolong saya, Pak. Hapuskan hutang saya. Hutang saya besar setiap bulan. Saya mampu membayar pajak-pajak pokoknya saja, Pak. Tolong saya, Pak. Tolong, Pak. Nah, kita harus berdoa supaya panen bulan depan tidak gagal, ya, Nak. Bapak tidak perlu khawatir. Saya akan menjadi pemungut cukai seperti Pak Zakius yang kaya itu. Tidak mungkin, Nak.
Kepala pemungut cukai seperti Bapak Zakius itu bukan orang sembarangan. Mereka turun-temurun menjadi kepala pemungut cukai. Kakek dan ayahnya Pak Zakius dulunya juga pemungut cukai. Makanya Pak Zakius sekarang menjadi kepala pemungut cukai juga. Oh, jadi saya tidak akan bisa jadi pemungut cukai ya Pak? Nah, jangan pernah kamu mau menjadi pemungut cukai. Itu pekerjaan yang dikutuk Allah. Mereka memeras kita dan memberikan uang kita kepada kaisar. Pemungut cukai sangat kejam, nak. Kalau begitu, aku mau jadi kaisar saja ya Pak? Di kediaman Zakeus, ia sedang menunggu hasil pungutan pajak dari anak buahnya itu. Lihat uang yang kukumpulkan hari ini, Tuan, banyak sekali. Letakkan saja di meja itu dan tinggalkan saya sendiri. Uangku sudah sangat banyak. Hartaku melimpah. Lumbung-lumbungku pun penuh. Pekerjaku sangat banyak. Keinginanku sudah terpenuhi semua. Tapi aku merasa ada yang hilang di dalam hidupku. Aku tak tahu apa itu. Semacam rasa kesepian, rasa bersalah, atau seperti hidupku tak berarti lagi. Aku merasa sendirian. Ya Tuan, nanti saya bereskan. Saya mau pergi melihat Tuhan Yesus dulu Tuan. Hei, kemana kamu? Mau apa dia melihat Yesus? Yesus. Aku belakangan sering mendengar nama Yesus. Siapakah dia? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka beranilah ia melalui orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oh, Tuhan tahu namaku. Engkau adalah Tuhan. Tuhan, rumahku tidak layak untuk Engkau menginap. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menginap di rumahku. Mari Tuhan, silakan. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kata mereka, ia menumpang ilmu orang berdosa. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia
datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, perjumpaan dengan Kristus seharusnya menjadi perjumpaan yang mengubahkan hidup kita. Dari hidup untuk diri sendiri, menjadi hidup yang dipersembahkan bagi Allah. Biar itu menjadi komitmen kita ketika kita memperingati apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bahwa Tuhan membawa kita menuju hidup yang baru, membawa hidup kita menuju hidup bagi Allah. Tapi ku tetap
兄姊妹，我们一起祷告。 Biarlah Engkau Tuhan yang berbicara kepada setiap kami pada pagi hari ini. 主，今天早上求你亲自向我们说话， Terangi pikiran hati kami sehingga firman-Mu betul-betul tertanam dalam di dalam hidup kami. 照亮我们的思想，使到我们能够在生活上实行出来， Jadikan hati kami tanah yang subur Tuhan. 使我们就好像好的土地， Sehingga kehidupan kami terus menghasilkan buah-buah yang baik yang mempermuliakan nama-Mu. 使我们的生命一直结出好的果子来荣耀你的名。 Inilah kami Tuhan. Didik kami, lembutkan hati kami Tuhan. 这就是我们软化我们的心。 Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名，我们祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat kembali dari tadi bacaan pertanggapan kita Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. 我们要看一段经文，从罗马书第6章1至14节。 Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14 bagian bacaan pertanggapan yang kita sudah bacakan. 刚才我们已经用起音的方式来念， Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Indonesia. 我们是用印尼文来念。 Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yang telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu sudah mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Sebab kamu tidak dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姊妹， ada satu ciri penting di dalam kehidupan orang-orang yang sudah percaya, 我们已经信主的人有很多重要的事， yaitu kehidupan yang sudah diubahkan. 就是已经改变了生命。 Maka tadi kita nonton drama-drama apa? 所以刚才我们看的话题是什么呢？ Drama Sakeus. Bapak Ibu 就是 ada 撒 hal 该 yang 的故事。 ada hal yang penting dari Sakeus, yaitu apa? Setelah dia percaya Tuhan, 我们看到撒该的身上有什么改变呢？ hidupnya berubah. 他的生命改变了， Dari orang yang memeras orang lain, sekarang berubah menjadi orang yang apa? Menjadi orang yang murah hati. 他是欺诈的人，然后他成为一个良善的人。 Maka Bapak Ibu coba perhatikan,
Kalau kita baca cerita Sakeus, kemudian kita melihat Sakeus berkata apa? Setengah dari hartaku. Itu Sakeus orang yang sangat kaya. Bapak Ibu kasih 50% seluruh hartanya. 如果我们念这个看这个撒该的故事，我们知道他把他的财产全部分了一半给穷人，他是非常的富有。 Ada yang berubah di situ. 在这里我们看到有所改变。 Kita aja ngasih 1/10-nya susah atau gampang? 我们就是奉献，谁奉献？但是我们觉得是不是很辛苦？ Susahnya minta ampun ya. 是非常的苦。 Tapi kemudian kalau kita lihat Sakeus 50% seluruh harta yang kasih. 但是我们看到撒该他奉献了他的一半的财产。 Bukan cuma begitu, dia berkata apa? Kalau ada orang yang aku rugikan, aku ganti 4 kali lipat. 不是单单这样，他说，如果他有亏欠人的地方，那么他要还4倍给他。 Dari kehidupan yang merugikan orang lain menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. 他本来是一个亏待人的，成为众人的祝福。 Tadi persoalannya begini Bapak Ibu. 但是问题是这样， Mengapa kok banyak orang Kristen ya, orang yang sudah mengaku dirinya Kristen, tetapi kalau kita lihat kehidupannya, hidupnya itu bergelimang dalam dosa. 为什么我们看到已经信主的人，我们看到他还是活在罪中呢？ Kita melihat orang-orang Kristen, jadi Kristen, omongannya masih kasar nggak? Omongannya masih kotor nggak? 我们看到已经信主的人，他们讲的话是不是还是粗鲁，还是肮脏？ Jadi orang Kristen pemarah tambah jadi Kristen lebih pemarah lagi. 他已经成为基督徒了，他本来是一个暴躁的人，信主之后更加的暴躁。 Jadi orang sebelum jadi Kristen suka selingkuh, jadi Kristen lebih suka selingkuh lagi. 在他还没有信主的时候，已经有了犯奸淫的这个罪，然后信主之后也是一样。 Jadi orang Kristen dulu dagangnya nggak benar, setelah jadi Kristen dagangnya malah lebih nggak benar lagi. 以前他还没有信主的时候，他做生意是有诡诈的手段，但是信主之后又更是。 Ada banyak sekali yang kemudian kita melihat kehidupan orang Kristen. Maaf, sekarang kalau kita tanya orang-orang di luar sana yang bukan Kristen, apa pandangan mereka tentang orang Kristen? Saya percaya banyak sekali cerita-cerita negatif tentang kehidupan orang-orang Kristen. 如果我们问外面的教会外面的人，我们问他们已经信主的人，他们的生活质量就是一塌糊涂。 Jadi orang Kristen sebelum jadi Kristen rasis, jadi Kristen tambah rasis. 还没有信主的时候已经种族歧视，那么到信主之后更是。 Maaf saya katakan kadang-kadang saya sedih ada jemaat yang berkata saya senang pergi ke gereja ini karena gereja ini khusus ya. Saya untuk orang-orang orang-orang suku tertentu ya. Jadi saya ini rasis tuh. Jadi bingung saya Bapak Ibu. 我相信，因为有人跟我有个会友跟我说，他说他很喜欢到这个教会，因为这个教会就是大多数就是我的种族。 Jadi orang Kristen masih dekat dengan banyak dosa. Misalnya salah satunya LGBT. 已经信主了，但是还是着犯罪，尤其是这个同性恋跟这个变性。 Saya pernah punya jemaat yang dia ceritakan dulu waktu menikah, dia menikah dengan suaminya, kemudian dia tidak sadar kalau suaminya itu ada kelainan. 我有一个会友告诉我，她跟她的丈夫结婚之后，她觉得她才发觉到她的丈夫有一些不对的地方。 Maaf saya katakan ini bahasa. Dia sejak menikah bingung kok suaminya tidak mau hubungan sama dia begitu. 她觉得奇怪，为什么她的丈夫为什么没有一直跟她性关系？ Berusaha menutupi dan satu kali mau dan celakanya kemudian si istri ini hamil punya anak kembar. 有一次就是不幸的是，他的妻子就怀孕了，而且是双生的。 Dan setelah dia hamil, dia coba bongkar-bongkar bersih-bersih, lihat-lihat lemarinya, dia dapat sebuah kotak. 怀孕的时候，他就找着在这个柜子找到一个
东西。 Kotak itu barang-barangnya suaminya. 那个东西是她丈夫的。 Dan ternyata waktu dia buka isinya apa? Dia lihat foto-foto suaminya pakai pakaian dalamnya wanita dan sebagainya. 她看到在这个盒子里面有丈夫的照片，是她带女人的胸罩。 Padahal si suami itu seorang yang begitu aktif pelayanan dalam gereja. 而这个丈夫是在教会有很活跃的侍奉。 Apa yang terjadi? Kenapa kehidupan orang Kristen tetap bergelimang di dalam dosa? 为什么一个基督徒还是活在罪中呢？ Karena apa? Karena kita kemudian kalau kita lihat kita salah memahami tentang keselamatan. 我们看到在这里，我们是误解了这个救恩。 Banyak orang Kristen berpikir, oh yang penting percaya Yesus. Kalau percaya Yesus pasti apa masuk mana? 因为很多基督徒就是有这种想法， Kalau 他信主之后已经敬天堂， kalau percaya Yesus pasti masuk surga. 信耶稣如果已经敬天堂， Saya bebas dong berbuat dosa. Yang penting kan masuk surga. 那么我就自由自在可以犯罪了。 Ya makanya tidak heran begitu banyak orang Kristen yang maaf saya katakan jadi Kristen percaya Yesus tapi hidupnya betul-betul bergelimang di dalam dosa. 所以我就觉得不奇怪，如果这样的话，那么好多基督徒就是在罪中活着。 Banyak orang Kristen tidak memahami dampak atau pengaruh dan konsekuensi dari percaya kepada Kristus. 很多基督徒就是不知道他信主之后的影响和后果。 Maka pada pagi hari ini saya ingin kita melihat dari Roma pasal 6, Bapak Ibu, mengenai arti kemudian kita percaya kepada Kristus. 所以今天早上我就用这个罗马书第6章，使到大家都能够明白。 Apakah bisa di slide next? Bapak Ibu, Paulus menjelaskan kepada kita dalam Roma pasal 6 ini apa artinya percaya kepada Kristus. 保罗在这里教导我们信主是怎样的。 Maka kalau kita tadi baca Roma, ada dua tema penting sekali di dalam Roma pasal 6. 刚才在罗马书第6章，我们看到有2个重要点， Yaitu yang pertama adalah waktu kita percaya kepada Kristus, kita itu dibaptis dalam kematian Kristus. 第一就是我们受洗归入基督的死。 Apa artinya dibaptis dalam kematian 什 Kristus? 么叫做归入基督的死？ Dibaptis dalam kematian Kristus artinya kita itu dipersatukan dengan kematian Kristus. 归入受洗归入基督的死，就是与基督的死的形状联合。 Ya, jadi waktu kita percaya Yesus, kematian Kristus itu kemudian bersatu dengan kita. 当我们信主之后，那么基督的死就与我们联合。 Nah, pada waktu Kristus itu mati di atas kayu salib, pada waktu itu juga kemudian disitulah kuasa dosa dan kuasa iblis itu dipatahkan. 那么当主耶稣被钉在十字架上，那么这些罪呢，就是他已经胜过罪的权势。 Yesus itu dikatakan mati terhadap dosa. 耶稣是为罪而死。 Dan waktu Yesus mati terhadap dosa, maka seluruh hukuman akibat dosa itu kemudian sudah digantikan oleh Kristus. 那么耶稣是胜过这个死亡，所以耶稣已经把罪除掉。 Maka di situ dosa tidak punya kekuatan lagi, Bapak Ibu. 所以罪没有这个权势了。 Maka ketika kita percaya kepada Kristus, kematian Kristus itu kemudian kita bersatu dengan kita. 那么基督的死的形状就与我们联合。 Maka kita itu juga mengalami kuasa dari kematian Kristus yang mengalahkan kuasa dosa. 然后我们也是经历了主的这个胜过死亡的权势了。 Maka kita itu dikatakan mati terhadap dosa. 那么这个就叫做基督的死是胜过死亡。 Waktu kita belum percaya Kristus, kita itu hidup bagi dosa.
当我们还没有信主的时候，我们在罪上时。 Jadi pengertian hidup itu kan orang hidup itu salah satu ciri penting apa? Bisa merespon. 当我们还是活着的时候，我们能够回应。 Kalau orang mati bisa respon kan? 如果死人能够回应吗？ Jadi Bapak tuh pernah lihat mayat kan? 你们曾经看过尸体哈？ Saya sering sekali melayani kedukaan. 我时常在殡仪馆。 Dan ciri orang yang sudah meninggal itu apa? 已经死了的人怎样呢？ Dia nggak bisa respon. 他不能够回应。 Dipanggil-panggil bisa jawab nggak? 你一直叫他能够回应吗？ Kalau kita panggil-panggil, kong, terus jawab, iya Bu, ngapain? Saya kabur Bapak Ibu ya. 如果我们叫他的时候，他回答我们就跑掉了。 Maka Bapak Ibu ketika dikatakan kita hidup bagi dosa, kita hidupnya untuk meresponi dosa, menikmati dosa. 所以我们如果在最终活的话，那么我们就回应了这个罪。 Maka ketika kita percaya kepada Kristus dipersatukan dengan kematian Kristus, kita dikatakan mati terhadap dosa. 我们与主死的形状联合的话，那么我们就已经被跟基督一起埋葬。 Kalau kita mati terhadap dosa, artinya orang mati tidak bisa merespon. Kita tidak lagi meresponi dosa. 如果我们在罪上死了，那么我们也是对罪没有回应。 Maka di situ dosa di dalam kematian Kristus dan kita percaya itu dipersatukan dengan kematian Kristus, kuasa dosa tidak lagi berkuasa dalam diri kita. 所以基督已经胜过死亡，所以罪不再做我们的主。 Konsekuensinya kita tidak lagi hidup terhadap dosa atau kita tidak lagi hidup bagi dosa. 结果呢，我们不在罪上活，然后我们在圣洁上活着。 Tapi kita hidup sekarang dalam kekudusan. 但是我们现在活在圣洁上， Karena kita tidak lagi diikat dengan kuasa dosa. 因为我们没有在背的罪的捆绑。 Maka saya gambarkan Bapak Ibu, ini gambar apa ya? Saya harap cukup jelas. Ikan yang mati, mati di mana? 这是鱼死的鱼的图画。 Di air yang kotor. Ini loh keadaan kita waktu kita belum percaya Tuhan. 就是在肮脏的水，就好像我们还没信主的时候。 Kita ini hidup di air yang kotor, yang tercemar. Sebenarnya kita kelihatannya hidup, tapi kita mati menuju kebinasaan. 我们活在这个已经被污染的水中，看起来是我们好好的，但是其实我们是很糟。 Kita berenang, kita hidup di dalam air yang kotor. 所以我们就活在这个污秽肮脏的水中。 Tetapi Bapak Ibu, ketika kita percaya kepada Kristus, ketika dosa tidak berkuasa lagi, 是当我们信主之后，罪没有在我们身上做主， maka kita seperti ikan yang hidup di dalam air yang bersih. 我们就活在一个清洁的水中。 Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita masih menikmati dosa, masih senang bergelimang dalam dosa, sesungguhnya kita ini sekarang ada di mana? Masih di sini atau di sini? 如果我们现在还是喜欢犯罪，我们喜欢享受这个在追逐作乐，那么我们其实现在在哪里呢？ Saya khawatir kita masih hidup di sini, hidup 我担心我 percaya 们就 kepada 是 Tuhan. 在这个污秽肮脏的水中。 Karena orang yang sudah percaya Tuhan, kematian Kristus mematahkan kuasa dosa di dalam hidup kita. 因为我们信主之后，那么耶稣已经胜过这个罪的权势。 Maka Bapak Ibu, hidup kita harusnya hidup yang berkemenangan atas dosa. 所以我们要活着，我们要胜过我们过得胜的生活。 Emang waktu kita percaya kepada Tuhan, kita bisa jatuh dalam dosa nggak? 我们信主之后，我们会不会陷在罪中呢？ Kita masih bisa hidup dalam dosa, tapi perhatikan Bapak Ibu. 我们还是能够活在这个罪中犯罪。 Kita ini hidup sekarang yang percaya pada Tuhan itu hidup dalam hidup yang kudus. Kita memang bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak terus-menerus di dalam dosa. Kita akan mau kembali hidup di dalam kekudusan.
虽然我们信主之后，我们已经活在这个圣洁上，但是我们也能够犯罪，但是我们又再回到我们的圣洁中。 Artinya kita tidak pernah senang dan kita tidak pernah nyaman berbuat dosa. 所以我们不喜欢犯罪，我们不享受这个罪。 Dan kalau kita nyaman dan kita senang dan terus-menerus hidup di dalam dosa, 如果我们就享受这个罪主之乐， maka sebenarnya kita masih belum dipersatukan dengan Kristus. Artinya, 所以我们还没有与基督 kita ngaku 的形状联合。 percaya Yesus, tapi mungkin sangat mungkin kita belum sungguh-sungguh percaya. 我们信主，但是我们并没有真正的信主。 Bapak Ibu, atau kemungkinan yang kedua, 或者第二方面， kita ini dibohongi, ya, dengan konsep yang mengatakan apa? Oh, kita itu tidak mungkin bisa menang atas dosa. 我们就是被欺骗，我们不能够胜过这个罪。 Ini cara iblis, Bapak Ibu, yang selalu berkata apa? Kamu itu bobrok, kamu nggak mungkin bisa menang atas dosa. 这是魔鬼撒旦所讲的话，你不能够胜过罪。 Padahal di dalam kematian Kristus dan kita sudah percaya dipersatukan dengan kematian Kristus, kita dimampukan menang atas dosa. 其实我们已经与基督同时，我们能够胜过这个罪。 Makanya hidup kita harusnya hidup yang semakin hari hidup semakin kudus. 所以我们一天比一天要过得更圣洁。 Ini yang harusnya terjadi dalam hidup kita. 这是应该发生在我们的生命中。 Jadi Bapak Ibu, persoalan percaya Yesus bukan urusan utama, bukan oh saya masuk surga, bukan itu yang paling penting. 我们信主不只是我们信主之后死了之后进天堂。 Masuk surga bukan tujuan, masuk surga itu akibat dari kita percaya. 我们信主的目标不是进天堂，而是我们信主之后的这个后果。 Tujuan kita percaya kepada Tuhan adalah hidup di dalam kekudusan. 我们的方向就是在圣洁中生活。 Jadi kalau engkau tidak mau hidup di dalam kekudusan, pertanyaan yang terpenting Bapak Ibu adalah apakah engkau sungguh sudah percaya Yesus? 如果你们还不要在圣洁中生活，那么你就是我们怀疑你的信主的。 Ataukah memang engkau selama ini salah mengerti bahwa kau menjadi orang Kristen itu tidak bisa menang atas dosa? Ini adalah tipu muslihat daripada iblis. 如果你信主之后，你不能够胜过这个罪，这个是魔鬼撒旦的诡计。 Kalau kita baca Alkitab dengan jelas terus diberikan penegasan bahwa kita ini bisa menang atas dosa. 如果我们看圣经，我们被认可，我们一直能够胜过这个罪。 Saya sering mendengar banyak kesaksian orang-orang yang dulu bekerja begitu ya, jadi marketing. 我时常听这个那些买卖东西的做见证。 Dan saya ketemu anak-anak Tuhan yang kemudian harus menemani klien untuk apa? Pergi ke tempat klub, ke tempat pelacuran gitu ya. 我看到那些人也是陪着那些客人去这个妓里面。 Dan saya menemukan banyak anak Tuhan yang tidak nyaman dan kemudian akhirnya mereka berani berkata sama kliennya begini. Sorry. 所以那些推销员呢，他觉得他很不舒服，他对他的客人这么说。 Dan berani berkata, sorry saya tidak bisa melakukan ini lagi. Kalau saya menemani kamu ke restoran, oke. Tetapi kalau menemani ke tempat-tempat yang tidak benar, hati saya tidak tenang. 他对这个客人说：“如果我陪你到餐馆吃饭可以，但是到这个妓院，我觉得我很不舒服，我不能够。” Dan mereka tahu konsekuensinya, mungkin klien marah dan tidak mau bisnis sama dia. 他们知道这个后果，他们这个客人不要跟他们做生意。 Tapi mereka rela kehilangan uang daripada kehilangan hidup yang kudus. 但是他们宁愿舍弃这个钱财，他们追求圣洁。 Berapa banyak dari kita masih menikmati hidup dalam dosa? 我们当中有多少人还是以在众作乐？ Kalau pagi hari ini hati kita digoncangkan oleh Tuhan, jangan keraskan hatimu, bertobat. 如果今天主叫我们悔改，震动我们。 Tapi urusan hidup kita bukan cuma saya tidak melakukan dosa.
我们的生命不是单单我们不犯罪。 Hal yang penting adalah kemudian kita juga dipersatukan dengan apa? Dibangkitkan bersama dengan Kristus. 最重要的，我们也是与基督一同复活。 Jadi kita ini yang percaya, kita ini dipersatukan dengan kebangkitan Kristus. 我们信主的人，我们与基督的复活联合。 Kalau tadi kematian Kristus mematahkan kuasa dosa, sekarang kebangkitan Yesus mematahkan kuasa maut. 刚才如果是主的死是胜过罪的权势，那么现在主的复活就是胜过死亡的权势。 Maut itu kita alami atau terjadi karena akibat murka Allah dan keterpisahan dari Allah. 我们死是因着我们神的震怒和神的离开。 Nah, waktu Yesus bangkit, itu kuasa maut dipatahkan. 当耶稣复活的时候，这些十个毒垢，他已经胜过。 Nah, waktu kita percaya dengan kebangkitan Kristus, kita dipersekutukan dengan kebangkitannya. 当我们已经相信主的复活，我们与主的复活联合。 Artinya hidup kita ini tidak mengalami maut lagi. 意思就是我们不再经历这个死亡。 Tapi bukan persoalan sekedar tidak mengalami maut, tetapi hidup kita ini juga diubah menjadi ciptaan yang baru. 不是单单我们不能够不是单单我们不能够这个再犯罪，但是主的复活再次让我们能够成为一个新造的人。 Maut adalah keterpisahan dari Allah. Sekarang tidak lagi mengalami maut, kita sekarang dipulihkan hubungan kita dengan Allah. 死就是神离开我们，但是现在我们的关系是与神和好。 Hubungan yang dipulihkan, ingat itu kemudian artinya kita ini dikembalikan sebagai gambar Allah. 我们再次恢复与神和好，就是我们再次恢复成为神荣耀的形象。 Dan sebagai gambar Allah, hidup kita tujuannya untuk memuliakan Dia. 如果我们好像神荣耀的形象，我们要荣耀他的名。 Ketika kita hidup di dalam keberdosaan dan ketidakpercayaan kita kepada Kristus, maka kita ini bukan kehilangan gambar. Gambar itu rusak. Maka Paulus bicara itu, manusia itu telah kehilangan kemuliaan Allah. 然后，如果我们信主之后呢，我们新的一半，那么我们成为没有神的，在我们身上没有神的荣耀。 Apa artinya kehilangan kemuliaan Allah? 为什么失去？ Artinya hidup kita tidak lagi hidup yang memancarkan kemuliaan Tuhan. 所以我们的生命不再荣耀神。 Hidup kita ini untuk diri kita sendiri. 我们的生命只是单单为我们自己。 Nah, setelah kita percaya kepada Kristus, kita itu dibangkitkan bersama Kristus. 当我们已经信主之后，我们与主一同复活。 Hidup kita adalah hidup bagi Allah. 我们活着是为主而活。 Ya. Jadi hidup kita ini sekarang apa? Dari dosa kita menjadi kudus, tapi bukan cuma kudus, kita ini kemudian masuk tahap lagi yaitu hidup bagi Allah. 我们这个从犯罪，然后圣洁，然后我们为主而活。 Maka Bapak Ibu, hidup kita bukan persoalan begini. Kita ini seringkali memikirkan kehidupan kekristenan kita cuma begini, ya, dari negatif menuju netral. 我们的生命，我们通常是想到从这个负面，变成正面。 Padahal enggak Bapak Ibu, hidup kita ini dari negatif bukan cuma berhenti sampai netral, tapi kita itu harus menjadi positif. 然后我们的这个生命应该不是从这个负面成为这个自然的，然后变成正面的。 Ya, dari dosa, ya, dosa kita menjadi kudus, tapi bukan cuma kudus, kita hidup bagi Allah. 我们不是单单从这个罪变成圣洁，我们也要为主而活。 Saya ambil contoh begini, dulu suka mencuri. 比方说以前我时常偷， Kita tidak berhenti cuma tidak mencuri, 我们不是单单不再偷窃， tapi hidup kita ini setelah dibangkitkan bersama Kristus yaitu apa? Kita menjadi orang yang murah hati, suka 但是我 memberi. 们已经复活，我们就试试。 Ya, lihat Sakius, ya, dari pemeras menjadi apa?
那么 dia 撒该从这 tidak 个 lagi melakukan memeras orang lain, terus apa? Memberikan apa? Setengah hartanya, ya hati yang memberi, bahkan mau ganti rugi orang lain, jadi berkat bagi orang lain. 那么我们看到撒该从这个欺诈人，然后他这个负债欺诈，然后他也是事实。 Maaf, hidup kita ini kadang-kadang urusannya Pak, bagaimana saya tidak berdosa sampai di sini. Padahal hidup kita tujuannya lebih lanjut apa? Di sini hidup bagi Allah. 为什么我们现在不要犯罪？但是我们的目标就是为主而活。 Hidup kita dari dendam tidak menjadi dendam, tapi bukan berhenti tidak dendam, harus belajar apa? Masuk mengampuni. 我们从这个充满仇恨，然后不充满仇恨，然后我们要饶恕。 Banyak orang Kristen ketika dilukai, ya penting saya nggak marah lah, ya udah saya nggak marah, tapi tidak mengampuni. 很多基督徒他就是不他被人家伤害了，他不生气，但是他没有饶恕。 Kita marah bukan berhenti sampai sabar. 我们生气，但是我们不是单单这个到忍耐而已。 Ya, tujuan kita bukan cuma menjadi orang sabar, tujuan kita apa? 我们 Menjadi 要 orang yang mendamaikan. 我们的目标就是要和平相处， Apa? Misalnya berzina, 就是好像犯奸淫。 ya, selingkuh. Hidup kita bukan cuma berhenti, oh saya jadi orang setia, enggak. 我们不是单单变成一个忠诚的人， Bagaimana saya menjadi orang yang sungguh-sungguh mengasihi pasangan? 但是我们要成为一个真正爱我们的配偶。 Banyak orang ya tidak berzina, maksudnya dia setia sama pasangan, tapi belum tentu mengasihi pasangan. 有些人他没有犯奸淫，但是他也是很忠诚，但是他不一定完全的爱他的配偶。 Banyak nggak pasangan yang menikah? Ya pokoknya saya nggak selingkuh, kita nggak cerai, tapi ya kasihnya dingin. 我们看到很多人就是他不犯奸淫，但是他也是对他的妻子好，但是他好像对他的妻子比较配偶冷淡。 Maka tujuan kita bukan cuma setia, tujuan bagaimana saya betul-betul bisa mengasihi. 我们的目标不是单单忠诚，但是我们 belum lengkap. 如果我们的婚姻就是到这个忠信忠诚的话，还没有达到这个目标。 Hidup dalam kasih yang sungguh-sungguh terhadap pasangan. 所以我们要真正的爱我们的配偶。 Banyak suami-suami ya memang nggak selingkuh, tapi kalau sama istri pelitnya minta ampun ya. 很多丈夫就是他没有犯奸淫，但是他对他的妻子非常的吝惜。 Sampai istri itu kalau pakai lipstick sudah habis pakai kuas lagi dikorek-korek gitu kan ya. 如果我们看到他的妻子用那个口红的话，已经用完了，还用这个刷子把它刷。 Laki-laki itu tapi kalau bagi dirinya itu royal, beli Tapi TV, beli motor, beli mobil itu boleh. Tapi kalau istrinya beli lipstick yang cuma 200.000 aja susah minta ampun keluar duit. 但是她的丈夫对自己是那么的慷慨，要买什么就买什么，对他的妻子就那么吝啬。 Apakah cukup kita oh ya penting aku nggak selingkuh? 这个是不是这样？最重要我没有犯奸淫啊。 Enggak Bapak Ibu, bagaimana kita mengasihi pasangan kita? 我们应该知道应该怎样的去爱我们的配偶。 Orang yang LGBT, ya tadi saya cerita sepintas itu yang terjadi ya. 这个同性恋呢？ Bukan cuma sekedar oh saya tidak melakukan LGBT, bukan. 他就是不是单单我没有这个同性恋。 Ada pulih identitas gender. 但是他要恢复他的 Dan persoalan kita itu persoalan ini adalah identitas. 就是他这个最重要的就是他的身份。 Banyak orang tidak bisa terima dirinya. 很多人不能够接受他自己。 Banyak orang tidak mengerti panggilan Tuhan di dalam pernikahan adalah antara Adam and Eve. 很多人就是不懂得这神对婚姻的要求，就是亚当跟夏娃。 Bukan Adam and Steve. 不是 Bukan ya. 亚当跟 Steve。 Itu identitas. 这个就是我们的性别。 Ya Bapak Ibu ada banyak mungkin kita bisa kalau kita mau list ini begitu banyak. Tujuan kita bukan lagi hidup apa. Oh yang penting pokoknya aku di sini kudus. Enggak. 我们所以在我们的生命中，我们不是单单追求圣洁。 Setelah kita kudus ngapain? Yaitu kita hidup bagi Allah. 我们圣洁之后，我们要为主而活。 Dan ini menjadi panggilan kita di dalam kebangkitan Kristus. 这就是 Hidup bagi Allah. 这就是神呼召我们
在他复活的事上。 Tapi maaf saya katakan banyak orang Kristen cuma berkutatnya di sini, mencuri tidak dosa tidak dosa, dosa tidak dosa, dosa tidak dosa. Makanya kemudian hidup kita tidak pernah menjadi berkat bagi orang lain. 所以很多基督徒就是活在这个没有犯罪之后就没有犯罪，就是在那一代而已，所以他不能够成为众人的祝福。 Hidup kita tidak memancarkan keindahan. 我们的生命没有彰显这个美善。 Maka di dalam momen Paskah sekali lagi saya merindukan Bapak Ibu kita menyadari kita yang sudah percaya bisa dipersatukan dengan kematian Kristus dan dipersatukan dengan kebangkitan. 所以在这个复活节，我呼吁大家，因为我们已经在基督的死的形状联合，然后我们要以基督的复活一起复活。 Kita tidak berhenti, oh saya masuk surga, tidak berhenti di 我 sini. 们不是单单我可以进天堂， Kita tidak berhenti, oh aku hidup kudus. 我们不是单单要过圣洁的生活， Tapi kita melangkah lebih jauh yaitu hidup kita ini bagi Allah. 但是我们要迈向前，我们要为主而活。 Bagaimana hidup saya ini memberkati? 我的生命怎样的成为祝福？ Bagaimana hidup kita ini kemudian menjadi satu gambaran kemuliaan yang luar biasa. 我们的生命成为一个非常美好的形象。 Maka Bapak Ibu kalau kita memahami ini pertanyaannya gini. 所以我们如果了解这些， Kalau kita sudah tahu, kita mau menjadi apa sekarang? 如果我们已经知道了，我们要怎样呢？ Apakah kita cuma menjadi orang Kristen yang penting masuk surga? 我们是不是单单成为一个基督徒，就是单单要进天堂呢？ Yang saya khawatir nanti Tuhan ngomong begini. 我担心主会这么对我们说。 Matius 7 itu ngomong begini. Banyak pada akhir zaman banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Ya. 在马太福音第7节，很多人对主说主啊主啊。 Tapi kemudian nanti Tuhan ngomong sama kita gini, sorry, aku tidak kenal engkau. 但是主对我们说，对不起，我不认识你， Anyah dari hadapanku. 你走开吧。 Mungkin kita bisa ngomong Tuhan, aku sudah pelayanan, aku rajin ke gereja, aku rajin kasih persembahan. 因为我们可以告诉主，我已经好好的服侍，我已经奉献了。 Tapi Tuhan ngomong apa? Dan Mas- untuk itu, yang Mas- aku butuh adalah hidup yang taat kepada kehendak Bapa. 但是主怎么说呢？我不需要这些，我要的是你们遵行神的旨意。 Kehendak Bapa itu apa? 神的旨意是什么呢？ Hidup yang menjadi berkat, hidup yang memuliakan Tuhan. 是一个成为众人的祝福的生命，还有为主而活。 Kita posisinya di mana? 我们在哪一个地方呢？ Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们一起祷告。 Hati kami gentar Tuhan. 主啊，我们非常的战兢， Mengikut Engkau bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun tidak menjadikan hidup kami 我们跟随你那么久，好几十年， hidup yang baru di Tuhan. 我们要为你而活。 Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun masih kami hidup bergelimang dalam dosa. 这么多，我们一直还在现在最终， Kami menikmati hidup dalam dosa. 我们享受最终之乐， Tidak ada satu kerinduan untuk bertobat. 我们没有一个渴慕的心要悔改。 Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi orang Kristen, hidup kami cuma bagaimana dosa tidak dosa, dosa tidak dosa. 这些几十年来，我们只是单单犯罪或者是不犯罪， Kami tidak melangkah maju bagaimana kami hidup mengasihi Engkau dan memuliakan Engkau. 我们没有迈向前，我们怎样的爱你，我们怎样的服侍你。 Karena itu tolonglah kami Tuhan. 所以求你帮助我们，主啊， Sadarkan kami Tuhan. 让我们醒悟到， Pimpin hidup kami untuk hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Engkau. 求你带领我们有这个真正的悔改， Pimpin hidup kami untuk hidup yang sungguh-sungguh sudah percaya kepada Engkau.
带领我们能够真正的相信你。 Hati kami gentar Tuhan. 我们的心非常的战兢。 Kami tidak mau menjadi orang yang setiap minggu berseru Tuhan, Tuhan. 我们不要每个礼拜就是说主啊主啊的人。 Tetapi ketika satu saat kami berjumpa dengan Engkau berkata, 但是有一天当我们见你面的时候， Hanyalah daripadaku. 你对我们这么说，滚吧。 Kami gentar Tuhan. 我们非常的战兢。 Kami gentar. 我们战兢。 Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉耶稣基督的名求。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu, kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Saya mengajak kita untuk siapkan hati kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Saya mengajak kita menyanyikan lagu Dekat ke Salibmu. Perjamuan kudus bukan sekedar kita mengingat Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Bukan sekedar itu, tapi perjamuan kudus itu merupakan tanda dan meterai bahwa kita sudah dipersatukan, dipersekutukan bersama-sama dengan Kristus. Jadi Bapak Ibu, waktu kita menerima roti dan anggur itu, kita tahu bahwa Yesus hadir melalui roti dan anggur itu. Bukan kita makan dagingnya Yesus, bukan, tapi Yesus hadir melalui Roh Kudus di tengah-tengah kita dan di dalam diri kita. Waktu kita menerima roti dan anggur dengan iman, maka kita di situ diperlihatkan kuasa Roh Kudus dan kuasa melalui kehidupan Kristus itu boleh menguatkan hidup kita, boleh menjadikan hidup kita hidup yang penuh kuasa. Maka sekarang saya mengajak, mari kita sungguh-sungguh kita siapkan hati kita, angkat hati kita, dan biarkan Kristus memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Mari kita nyanyikan suci, suci, suci.
Biarlah ketika kami menerima roti dan anggur ini, kami tahu Tuhan, hidup kami sudah dipersekutukan dengan Engkau. Hidup kami sudah dipersatukan di dalam kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Hidup kami tahu dosa tidak berkuasa lagi. Hidup kami tahu Tuhan, kami bisa hidup berkemenangan di dalam Engkau. Bukan hanya kami tidak melakukan dosa Tuhan, tapi hidup kami sudah dipersatukan dengan kebangkitan-Mu. Maka hidup kami sekarang adalah hidup yang baru. Hidup yang tujuannya bukan lagi untuk diri kami, tapi hidup bagi-Mu, hidup memuliakan nama-Mu. Ingatkan kami ketika kami makan roti dan minum anggur ini Tuhan, bahwa kami sudah dipersekutukan dengan Engkau. Pimpinlah kami Tuhan, pimpinlah kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada malam hari menjelang Tuhan Yesus diserahkan, diambilnya roti, kemudian dia mengucap syukur, dipecah-pecahkannya roti itu sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Kemudian diambilnya cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Tuhan mau hidup kita hidup yang memuliakan Dia. Bapak Ibu yang sudah dibaptis dewasa maupun sudah disidi, jika Bapak Ibu sudah siap menerimanya, saya undang Bapak Ibu boleh mengikuti perjamuan kudus ini. Dan waktu mengambil roti maupun cawan, saya undang untuk kita boleh bangkit berdiri, dan setelah mengambil roti dan cawan kita tutup kembali berdoa kepada Tuhan.
Mari saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat roti kita dengan hati mengucap syukur. Mari kita memakannya bersama-sama. Kita angkat cawan kita dengan hati yang penuh tekad, Tuhan, aku mau hidup bagi Engkau. Mari kita meminumnya bersama-sama. Saya persilakan Guru Ibu Novita dapat memimpin doa. Tuhan, inilah kami, umat tebusan-Mu Tuhan. Kau yang sudah mau mati bagi kami, agar kami Tuhan boleh hidup bagi-Mu. Dan biarlah Tuhan kehadiran-Mu sungguh-sungguh terus menguatkan kami, memampukan kami, memancarkan kemuliaan-Mu Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, pengorbanan-Mu yang begitu besar, darah-Mu yang dicurahkan bagi kami, tidak pernah Engkau maksudkan untuk sia-sia, untuk percuma, tetapi untuk memuliakan diri-Mu sendiri, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan sekali lagi anugerah-Mu yang besar, undangan-Mu sekali lagi Tuhan masuk ke dalam perjamuan ini, memampukan kami, menguatkan kami untuk berjalan dalam kebenaran, dalam kekudusan, sehingga kami sungguh Tuhan boleh memuliakan Tuhan, menikmati Engkau Tuhan, menghadirkan Engkau di dalam segala area hidup kami, dalam keluarga kami, di dalam bisnis kami, di dalam pelayanan kami, di dalam relasi kami dengan dunia, dengan orang-orang yang tidak percaya, di dalam relasi kami Tuhan dengan anak, dengan orang tua, dengan saudara bersaudara, dengan karyawan, dengan atasan kami. Sungguh-sungguh Tuhan, nama-Mu boleh dimuliakan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan dulu. Segala pujian bagi-Mu. Bye.
Tuhan, mungkin Kau tidak butuh persembahan kami, tetapi biarlah ini menjadi bentuk penyerahan diri kami, bahwa kami ingin hidup bagi Tuhan, bukan hanya di dalam gereja, tetapi ketika kami pulang dari tempat ini, ketika keluar dari tempat ini, hidup kami selalu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami rindu kami boleh bangkit bersama Kristus di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan, kami bersyukur kalau kami diizinkan untuk memberikan persembahan apa yang kami punya untuk Tuhan. Biarlah ini menjadi momen di mana kami menyerahkan seluruh diri kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Terimalah persembahan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Efesus 2 ayat yang ke-10 saya akan bacakan untuk berita pemutusan kita pada pagi hari ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Doksologi. Puji Allah. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang begitu ajaib dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan, penyertaan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, sehingga kehidupanmu menjadi satu kehidupan yang kudus, satu kehidupan yang boleh hidup bagi Allah, mempermuliakan nama Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada beberapa fakta yang perlu kita perhatikan. Doa Rabu, kita akan mulai Rabu depan dengan membahas tentang gereja. Ya, saya merindukan kita boleh ikut hadir supaya pemahaman kita tentang arti gereja dan bagaimana kita hidup bergereja yang benar itu kita pahami. Ya, mudah-mudahan jemaat boleh hadir. Kemudian untuk persekutuan Kaleb hari Jumat depan ada persekutuan Kaleb, jadi Bapak Ibu mohon untuk dapat diperhatikan Bapak Ibu yang Kaleb boleh hadir jam 10 pagi ya, jam 10 pagi. Kemudian untuk tanggal 22 April kita akan ada baptisan anak ya, tanggal 22 April kita ada baptisan anak. Kami mengundang Bapak Ibu dapat mendaftarkan paling lambat minggu depan tanggal 8, dan sekaligus saya mengundang orang tua untuk boleh hadir mengikuti pertemuan dengan saya untuk memahami apa artinya baptisan anak ya. Jadi kita akan adakan pertemuan tanggal 8, jadi minggu depan setelah kebaktian umum yang kedua. Jadi mohon ini dapat diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian.
Kemudian Bapak Ibu dari Sekolah Musik Gloriamus sekali lagi mengundang untuk Bapak Ibu dapat, kalau punya anak-anak ingin belajar alat musik di sini, berarti ada biola, cello, piano, dan vokal. Ada 4 ya yang kita bisa les di tempat ini, dan kami sangat merindukan Bapak Ibu dapat mendukung supaya Gloriamus juga dapat semakin berkembang dan menjadi berkat di Cibubur ya, di kota wisata ini dan khususnya daerah Cibubur. Kemudian Bapak Ibu, mulai minggu depan ini mohon diperhatikan, Bapak Ibu yang selama ini hadir di dalam kebaktian umum yang kedua, nanti kebaktian umum yang kedua kita tidak lakukan di atas, tetapi kita akan lakukan di bawah ya. Jadi ini mohon untuk diperhatikan, kita akan mengadakannya di bawah. Karena apa? Karena ini untuk menolong. Saya tahu banyak sekali Bapak Ibu yang mulai kesulitan naik tangga ya. Jadi di bawah mohon supaya tidak naik turun tangga. Dan pintu masuknya nanti jangan lewat yang selama ini kita lewat, nanti di samping kiri saya atau di samping kanan Bapak Ibu itu ada pintu besar, dan kita sudah sediakan juga papan untuk kalau bawa pakai kursi roda, jadi orang-orang tua yang nggak bisa jalan tapi pakai kursi roda bisa naik ya, jadi bisa naik. Jadi kita ada untuk fasilitas untuk supaya kursi rodanya bisa naik ya. Jadi kami mohon ini Bapak Ibu dapat memperhatikan, mulai minggu depan 8 April kita mulai kebaktian umum yang kedua di bawah ya, di bawah. Kemudian Bapak Ibu dari tim tamborin ini akan merekrut untuk para pemain-pemain tamborin ini, nanti mereka akan rutin melayani kita di dalam kebaktian kita ya. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut terlibat dalam pelayanan tamborin, baik anak-anak maupun dewasa juga nggak apa-apa. Kakek nenek kalau pinter nari ya bagus juga gitu ya. Kayak kemarin itu Imlek itu nari kan bagus ya. Ya walaupun oma-oma nyari gitu ya, itu boleh ya. Silakan kita dapat bergabung di dalam pelayanan tamborin. Dan hari ini kelas katekisasi tetap ada setelah kebaktian ini, kelas katekisasi akan berjalan yang setengah 11 ya. Kita akan mulai setengah 11 siang ini. Untuk perayaan minggu depan mohon dapat diperhatikan rekan-rekan yang bertugas, dan hari ini bunga persembahan mimbar dipersembahkan oleh guru Injil guru ya. Pak Guru selamat ulang tahun ya. Oke, terima kasih Pak Guru ya. Kalau kita sampai di sini, Tuhan memberkati kita sekalian, dan selamat sekali lagi, selamat Paskah.